Farhad merasa sangat marah sekali atas sikapnya Hani nih guys, yang ternyata Hani itu cuma mempermainkan Farhad selama ini. Padahal dia sudah jatuh cinta dan memohon-mohon untuk bisa bersama dengan Hani. Dan Tiara yang dimaksud tersebut adalah Hani adalah wanita yang sangat jahat sekali. Dan dia nih guys harus mengambil aksi untuk melakukan sesuatu agar Hani itu jera. Makanya dia harus melakukan sesuatu nih guys, dia berpikir. Nah, di situ nih guys ya, ada sopirnya Gino dan juga Gino nih guys yang memang pengen memergoki papanya itu selingkuh dengan Tiara-Tiara tersebut. Makanya dikasih tahu sama sopirnya yang menyamar menjadi detektif untuk mengetahui bahwa papanya itu benar atau tidak selingkuh, dan ternyata memang iya. Makanya di situ nih guys ya ditunjukkan nomor hotelnya tersebut tinggal di kamar nomor berapa semacam itu. Dan di situ nih guys ya langsung saja Gino itu mengetuk di depan kamar dia semacam itu, dan akhirnya juga keluarlah papanya dan membuat papanya sendiri itu bingung nih guys ya, dan dia itu langsung cengangang semacam itu karena ketahuan oleh Gino dia ada di hotel semacam itu. Nah, mengenai Aura itu sendiri nih guys, jatuh sakit, dia demam nih guys. Karena apa? Karena dia dihukum oleh Oma Wulan, dikurung nih guys ya di gudang, sehingga menyebabkan Aura itu jatuh sakit, sehingga di situ Wulan mendatangkan dokter ke rumah untuk mengecek bagaimana kondisinya. Karena tadi itu sudah dilihat ternyata memang kondisinya sangat panas sekali, demamnya mencapai 39,5 derajat. Dan di situ nih guys ya, dokter berusaha untuk mengecek kembali bagaimana keadaan dia. Dan dokter di situ nih guys ya, ketika mengecek memang kondisinya memang panas, dan dia mempertanyakan kepada Wulan apakah memang ada gejala lain sebelumnya yang menyebabkan Aura itu jatuh sakit, demam hingga di atas 38 derajat. Kenapa? Karena biasanya demam yang terjadi di atas 38 derajat itu biasanya memang sudah menunjukkan gejala-gejala sebelumnya. Namun di situ nih guys ya, ketika ditanya mengenai gejala atau terjadi karena sesuatu hal yang lain, nah di situ nih guys ya membuat Oma Wulan itu bingung nih guys ya, dia mau jawab apa gitu loh. Karena kalau dia itu menghukum Aura di gudang, kan nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Ini akan jadi masalah semacam itu. Akhirnya dokter itu memberikan obat nih guys, penurun demam semacam itu. Jika memang selama beberapa hari ke depan demamnya itu belum turun, disuruh untuk membawa ke dokter. Namun jika dalam 1 atau 2 hari ke depan memang demamnya sudah turun, maka obatnya tidak perlu diberikan lagi semacam itu. Dan berharap bahwa memang di situ untuk Aura dibanyakin minum air supaya tidak dehidrasi semacam itu, dan jangan lupa untuk diminum obatnya juga. Dan di situ nih guys ya, memang dokter mengungkapkan untuk Aura harus banyak istirahat semacam itu. Karena memang dokternya tidak tahu nih guys ya, bahwa memang Wulan sendirilah yang menyebabkan cucunya itu sakit. Kenapa? Karena memang dikurung di gudang semacam itu. Nah, karena kepikiran terus, sakitlah yang membuat dia itu jatuh pingsan semacam itu dengan kondisi dia semacam itu loh guys. Akhirnya Wulan kebingungan nih guys ya, mendatangkan dokter tuh sampai mendatangkan dokter semacam itu loh guys. Nah, karena memang Gino itu sudah mengetahui bahwa papanya itu berada di hotel, kemudian membuat Gino itu langsung masuk ke kamar hotel papanya itu tinggal. Nah, di situ nih guys ya, dia berusaha untuk mencari di mana Tiara-Tiara tersebut. Dan ketika dia meneriakkan nama Tiara-Tiara tersebut, namun ternyata tidak ada Tiara di situ. Sehingga dia tuh tanya kepada papanya di mana Tiara-Tiara tersebut. Namun di situ nih guys ya, papanya tuh kayak nggak mau dituduh macem-macem. Tidak ada nama Tiara di sini gitu loh. Namun karena Gino itu sudah tahu bahwa memang modelan papanya itu seperti apa, karena dia tuh bohong, jelas-jelas dia selingkuh dengan orang lain, makanya Gino itu nih guys ya minta dengan sangat untuk mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Di manakah Tiara tersebut, dan kenapa sih memang di situ papanya nggak bisa setia dengan mamanya semacam itu. Makanya Gino merasa sangat kecewa, dan dia tidak mau jika mamanya itu disakiti oleh papanya hanya karena wanita lain gitu loh. Makanya Gino tidak tega. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Om Farhad itu tetap kekeh pada pendiriannya bahwa dia itu tidak selingkuh dengan siapapun. Dia itu berdalih bahwa dia itu baik-baik saja, di hotel tidak ada siapa-siapa semacam itu. Gino tahu karakter dari papanya, makanya terjadilah perdebatan antara Gino dengan papanya guys.
semakin memanas. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Pak Sigit nih guys yang sangat kangen dengan cucunya, membuat dia itu melihat foto Aura. Karena dia sudah sangat kangen dengan Aura, begitupun Aura pastinya juga sudah kangen dengan opanya semacam itu. Nah, karena kekangenan itulah yang membuat dia berusaha untuk menelpon Sarni. Karena Sarni itu pasti bisa memberikan informasi bagaimana keadaan cucunya tersebut. Apakah memang di situ baik-baik saja atau tidak. Nah, langsung saja dia menelpon ya guys Sarni semacam itu. Nah, Sarni yang sedang mencuci piring nih guys ya, dia mendapatkan telepon ya, dan dia berusaha untuk melihat, ternyata teleponnya dari ya Pak Sigit semacam itu, dan langsung diangkat. Namun di satu sisi dia bingung nih guys, karena di rumah itu ada Oma Wulan yang pastinya akan melarang ini itu untuk memberikan informasi. Nah, di situ nih guys ya, langsung saja dia mengangkat karena tidak ada orang di situ. Nah, di situ Pak Sigit sengaja tanya kepada Sarni mengenai Aura, karena dia sudah kangen dengan Aura. Bagaimana kondisi Aura saat ini, apakah baik-baik saja? Langsung dia memberitahu bahwa kondisi Aura saat ini tidak baik-baik saja. Ya, dia sakit demam. Namun di situ nih guys ya, Wulan sudah meminta dokter untuk mengobatinya, karena mendatangkan dokter untuk memberikan obat semacam itu. Nah, tanya tuh ya kan, Sani ditanya tuh, kenapa kok di situ ya Aura itu jatuh sakit? Apa yang ngebuat dia jatuh sakit? Apa alasannya? Apakah memang dia di situ salah makan atau semacamnya sehingga membuat dia itu jatuh sakit gitu loh. Nah, di situ nih guys bingung harus jawab apa dia guys. Nah, Gino dan papanya ini tetap-tetepan ya guys ya. Mereka itu saling beradu mulut semacam itu nih guys ya, membenarkan satu sama lain. Karena Gino itu tahu yang sebenarnya bahwa papanya bukanlah orang yang baik nih guys ya. Makanya dia meminta kepada papanya untuk jujur mengenai perselingkuhannya. Namun Om Farhat tidak jujur. Malahan dia itu menyalahkan Gino untuk mengurus diri dia sendiri. Urusan dia dengan percintaan saja, dengan Tias saja tidak benar, bahkan harus minta bantuan kepada mamanya semacam itu. Dia yang tidak becus mengurus percintaannya dengan Tias, dia tidak bisa mendapatkan Tias, malah mengurus hubungan dengan papanya semacam itu. Harusnya dia mengurus dirinya sendiri. Nah, Gino berusaha bilang kepada papanya bahwa seharusnya papanya tidak seperti itu dan setia kepada mamanya, karena umur tidak ada yang tahu, dan seharusnya sikap papanya yang jelek seperti itu dirubah semacam itu. Nah, terjadilah adu mulut antara mereka nih guys yang menyalahkan satu sama lain. Dan disitulah membuat Gino itu juga merasa kesal dengan sikap papanya. Seharusnya dia itu merasa baik dan setia kepada mama yang sudah menerima dia semacam itu, dan papanya harusnya menerima mama.